lagi Ramadan berakhir dan itu artinya akan segera datang hari raya Idul Fitri. Dan beberapa orang mungkin sudah sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi hari raya Idul Fitri. Ada juga orang yang bergembira karena sebentar lagi akan mudik berkumpul bersama keluarganya di kampung untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Ada lagi orang yang bergembira, siapa dia? Dia adalah karyawan yang sudah cair hanya. Namun ada juga orang yang bersedih. Siapa mereka orang-orang yang bersedih karena bulan Ramadan itu? Salah satunya adalah penjual pisang hijau dengan penjual pisang. Karena tentunya di bulan Ramadan dua makanan ini tidak terlalu populer. Yang populer adalah pasar. Siapa lagi yang bersedih ketika Ramadan lalu? Mereka adalah pemilik perusahaan. Mengapa? Karena mereka harus membayar tagihannya yang tidak ada pada bulan-bulan selain bulan di akhir-akhir bulan Ramadan. Siapa lagi yang bersedih karena Ramadan segera berlalu? Mereka adalah ahli-ahli ibadah yang selalu merindukan hari-hari kemuliaan di bulan-bulan Ramadan ini, yang mana segala amal ibadah seperti kita ketahui selalu dilipat gandakan. Ibu bapak jemaah salat Isya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bukanlah seorang ustaz. Saya juga bukan seorang ahli ibadah ataupun seorang penceramah. Namun saya adalah salah satu orang yang selalu menjaga bulan suci Ramadan. Dan satu yang tentunya menjadi kesamaan kita semua adalah kita adalah orang-orang yang selalu senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya salah satu orang yang memuliakan bulan suci Ramadan. Itu sudah terjadi sejak dahulu, sejak saya masih kecil. Saya selalu dididik memuliakan bulan suci Ramadan. Maka saya selalu bersedih ketika bulan suci Ramadan akan segera berlalu, karena tentunya kami merindukan suasana seperti sekarang ini, seperti yang sudah kita jalani 22 hari ini yang lalu, berarti kebersamaan kita melaksanakan segala ibadah dan lain sebagainya. Kemudian daripada itu, sebagai seorang yang sangat mengagumkan bulan suci Ramadan, dulu ketika saya belum menikah, bahkan saya tidak mau bekerja sama sekali di saat bulan suci Ramadan. Setiap kali datang bulan Ramadan, saya tidak mau bekerja sama sekali. Alasannya kenapa? Dalam menurut pemahaman kami, di dalam satu tahun Allah Subhanahu wa taala memberi kita 11 bulan untuk memenuhi kebutuhan dunia kita. Dan Allah memberi kita kesempatan 1 bulan untuk mencari bekal kita di hari akhirat nanti. Itu pemahaman saya dulu sebelum saya menikah. Maka saya tidak bekerja setiap kali bulan suci Ramadan, dan saya hanya fokus untuk berusaha beribadah sebanyak-banyaknya. Namun setelah saya menikah, saya menyadari pemahaman itu keliru. Karena ternyata kebutuhan hidup terus berjalan. Dan ternyata pula istri saya bukanlah Rita Sugiarto yang tidak minta boleh-boleh, emas permata dan juga uang. Ternyata kita tetap butuh bekerja di bulan suci Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya mulai ceramah ini dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada setiap 10 akhir bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW selalu meningkatkan ibadahnya, lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah Bapak Ibu, dari hadis ini Rasulullah memberi kita contoh bahwa betapa mulianya 10 terakhir bulan suci Ramadan. Hal ini beliau lakukan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang diantaranya 10 terakhir bulan suci
suci Ramadan adalah sebagai penutup Ramadan yang penuh berkah, dan setiap amalan manusia selalu dinilai dari amalan penutupnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kecintaan Rasulullah yang besar terhadap 10 akhir bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga tentunya kerinduan akan keindahan Lailatul Qadar dan malam kemuliaan yang keutamaan daripadanya melebihi daripada sepanjang 1000 bulan. Baik khusus untuk yang ketiga ini akan saya bahas pada malam ini. Dari seperti yang kita ketahui, jumlah Nabi Allah di dunia ini adalah 240.000 Nabi, walaupun yang wajib diketahui hanya 25. Nah, dari 240.000 Nabi ini ada salah satu Nabi yang bernama Nabi Sam'un al-Ghazi. Beliau lahir di Palestina, tepatnya di Gaza. Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam adalah seorang Nabi yang sangat kuat, gagah perkasa. Beliau memiliki sebuah senjata seperti pedang yang terbuat dari rahang unta. Yang populer diberi nama adalah Liha Jamal. Nama senjata dari Sam'un al-Ghazi. Beliau menumpas ribuan petinggi kaum Quraisy, kaum Romawi pada saat itu hanya dengan senjata ini. Jadi suatu ketika kabar tentang kehebatan dari Nabi Sam'un al-Ghazi ini terdengar sampai ke tanah Italia, tanah Romawi, oleh petinggi-petinggi kafir pada saat itu. Maka kadang-kadang sayembara, barang siapa berhasil menangkap Sam'un al-Ghazi, maka akan diberi imbalan berupa harta berlimpah yang tidak ternilai. Nah, kemudian kabar sayembara ini pun terdengar ke telinga istri dari Sam'un al-Ghazi. Kebetulan istri beliau ini tahu kelemahan dari seorang Sam'un al-Ghazi ini. Beliau pernah mengatakan bahwa kelemahan saya adalah ketika saya diikat menggunakan produk saya sendiri, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ketika itu pula, ketika beliau tertidur, istri dari beliau memotong rambut beliau, kemudian mengikat kedua tangan dan kedua kakinya, kemudian menyerahkan kepada kaum kafir Quraisy. Ketika Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam terbangun, beliau sudah berada di penjara. Di saat itulah beliau disiksa. Di dalam penjara itu disiksa, bagian-bagian tubuhnya dipotong-potong. Kemudian matanya dibutakan menggunakan buah besi panas, ditusuk menggunakan besi panas sehingga beliau buta. Di dalam penjara inilah Nabi Sam'un al-Ghazi merasa sangat sedih. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jika sekiranya kekuatannya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berjanji akan beribadah penuh selama 1000 bulan. Nah, kemudian Allah mengabulkan doa beliau, kembalikan kekuatan dari Nabi Sam'un al-Ghazi sehingga dia berhasil menumpas kaum kafir Romawi pada saat itu. Singkat cerita, setelah dia berhasil menumpas, dia memenuhi janjinya beribadah penuh selama 1000 bulan. Nah, pada saat Rasulullah menceritakan kisah ini kepada para sahabat, salah seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, amalan apa yang bisa kami buat sehingga kami bisa menyamai pencapaian dari Nabi Sam'un al-Ghazi? Mampukah kami beribadah selama 1000 bulan penuh?" Mendengar pertanyaan ini, Rasulullah SAW terdiam sejenak, lalu kemudian turunlah malaikat Jibril membawa wahyu, yaitu surah Al-Qadar yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya telah kami turunkan pada malam bulan suci Ramadan, yaitu malam-malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Dan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apakah malam
malam kemuliaan itu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanzilul malaikatu wa ruhu fiha maaf lagi. Tanzilul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh yaitu Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan dunia. Salam dia kata Al-Fatihah. Sejahteralah pada malam itu sampai terbitnya pada jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sepatutnya sangat bersyukur, di mana kita diberi kemudahan untuk beribadah. Salah satunya di malam Lailatul Qadar, yang tentunya malam Lailatul Qadar ini tidak diberikan kepada umat-umat di luar dari umat Nabi Muhammad SAW. Hanya dalam satu malam saja kita berhasil, kita bisa mengalahkan amalan dari Nabi SAW selama 1000 bulan tadi. Nah, khusus untuk kapan tibanya malam Lailatul Qadar. Mungkin kita sering mendengar ceramah bahwa malam Lailatul Qadar ini datangnya pada malam-malam yang ganjil. Iya, bukan sekedar ceramah. Banyak riwayat yang mengatakan Lailatul Qadar itu datangnya pada malam yang ganjil. Namun menurut pemahaman kami, tidak perlu kita mencari malam Lailatul Qadar hanya pada malam yang ganjil saja. Mengapa demikian? Saya beri contoh, malam ini merupakan malam ke-23, malam yang tentunya malam yang ganjil. Namun menurut Muhammadiyah, malam ini malam ke-24, malam genap, malam ganjil besok. Dan kita tidak pernah tahu kita kaya benar ini atau Muhammadiyah. Iya Pak ya? Nah, jadi menurut saya sebaiknya di 10 malam terakhir ini sudah sepatutnya lah kita tingkatkan seluruh kegiatan-kegiatan ibadah kita, baik itu sholat sunnahnya, baca Qur'annya, itikaf dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita kerjakan selama bulan Ramadan ini, kesabaran kita dalam menjalankan puasa sambil bekerja yang tidak dikurangi sedikit pun jenis pekerjaannya daripada hari-hari sebelumnya. Bahkan ada sebagian orang yang justru malah bertambah di bulan Ramadan ini. Kayak operator yang temannya cuti, otomatis dia kebahagiaannya lebih berat daripada sebelum bulan Ramadan. Dan semoga itu semua mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, saya bacakan Ummul Kitab yaitu surat Al-Fatihah. Semoga ada hikmah dari apa yang saya sampaikan ini untuk kita semua, terutama untuk diri kami pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pemilik dari penjelasan. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang Kau berkahi dan berdoa mereka yang Kau sesatkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.